Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam rangka pemantapan peran dan tugas fungsi Babin Kamtibmas dalam mendukung pemilu kada 2024 yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan menggelar apel gelar pasukan di Mako Polres Banyuasin. Berikut laporan Brigadir Tias, anggota Pithumas Polres Banyuasin, Polda Sumatera Selatan. Selamat pagi, salam presisi. Bersama saya Brigadir Tias Polres Banyuasin melaporkan dalam rangka pemantapan peran dan tugas fungsi Babin Kamtibmas dalam mendukung pemilu kada 2024 yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan saat ini menggelar apel gelar pasukan di Mako Polres Banyuasin yang saat ini dipimpin oleh AKBP Andi Mustadi SHMH selaku Kasubdit Babin Kamtibmas yang mewakili Dirbinmas Polda Sumatera Selatan. Dalam rangka pemantapan peran dan tugas fungsi Babin Kamtibmas dalam mendukung pemilu kada 2024 yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan menggelar apel gelar pasukan di Mako Polres Banyuasin. Apel gelar pasukan ini dipimpin oleh AKBP Andi Mustadi selaku Kasubdit Babin Kamtibmas yang mewakili Dirbinmas Polda Sumatera Selatan dan dihadiri oleh pejabat utama dari Polres Banyuasin dan Polres Musi Banyuasin serta para Babin Kamtibmas dari setiap desa dan kelurahan. Apel ini bertujuan untuk menegaskan komitmen dan kesiapan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu kada 2024. Dalam sambutannya, AKBP Andi Mustadi menekankan pentingnya peran Babin Kamtibmas dalam memastikan situasi kondusif dan mendukung proses demokrasi yang bersih serta adil. Sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa dan kelurahan, Babin Kamtibmas memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, mencegah konflik, serta memastikan setiap warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya dengan aman. Kami melaksanakan apel Babin Kamtibmas ini 6 zona. 1 zona Banyuasin dan Musi Banyuasin. 2 Murah, Linggau, 4 Lawang. 3 Lahat, Pagar Alam, Muara Inim. 4 Oku Timur, Oku Selatan. 6 OI Prabu, Oganilir, Pali, dan terakhir Oki dan Polrestabes. Ya. Baik, Babin Kamtibmas ini adalah lini terdepan Polri, melaksanakan tugas preemptif. Jadi para Babin sambang dan melakukan penjuluhan door to door ke masyarakat, tokoh agama untuk menyukseskan mendukung pemilu kada 2024 serentak dan secara aman, damai, kondusif di wilayah Sumsel. Selama apel, para Babin Kamtibmas diberikan pengarahan mengenai langkah-langkah strategis yang harus diambil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan menjelang dan selama pemilu kada. Selain itu, mereka juga dilatih untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya. Babin Kamtibmas diingatkan untuk aktif melakukan patroli, berkoordinasi dengan pengawas pemilu, serta memastikan bahwa semua proses pemilihan berlangsung secara transparan dan bebas dari intimidasi. Dengan adanya dukungan penuh dari seluruh Babin Kamtibmas, diharapkan pemilu kada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan mencerminkan kualitas demokrasi yang tinggi. Apel diakhiri dengan pengecekan kendaraan roda 2 dan roda 4 Babin Kamtibmas guna memastikan kelancaran dan keberhasilan kegiatan Babin Kamtibmas dalam mengamankan pemilu kada 2024. Dengan semangat dan komitmen yang telah ditujukan, para Babin Kamtibmas siap menjaga keamanan dan mendukung suksesnya pemilu kada 2024 demi terwujudnya proses demokrasi yang berintegritas di wilayah Sumatera Selatan.
Pemirsa, Satpol Airut Polres Kutai Barat terus meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten Kutai Barat. Pada Rabu 11 September 2024, personil Satpol Airut melaksanakan patroli rutin di sejumlah titik strategis perairan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Patroli ini bertujuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti tindak pidana perairan dan pelanggaran hukum serta menjaga kelancaran aktivitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya di wilayah tersebut. Kapolres Kutai Barat AKBP Kadek Budiarta melalui Kasat Satpol Airut Ibtu Nurman Syarif menyampaikan bahwa patroli ini merupakan bagian dari upaya Polres Kutai Barat dalam menjaga stabilitas keamanan terutama menjelang Pilkada 2024. Dalam patroli tersebut, personil Satpol Airut memeriksa kapal-kapal nelayan dan penumpang, memastikan kelengkapan dokumen serta memantau aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, mereka juga memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan perairan untuk mencegah pelanggaran. Patroli ini juga menjadi langkah preventif untuk mencegah tindak kejahatan seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal yang memanfaatkan jalur perairan. Satpol Airut berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Kutai Barat demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu, Polres Mahakam Ulu berkolaborasi dengan masyarakat Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Longbakun menggelar kegiatan pembukaan lahan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Mahakam Ulu Kompol Muhammad Reza Adiatullah yang mewakili Kapolres Mahakam Ulu dan turut dihadiri petinggi Kampung Ujoh Bilang. Pembukaan lahan tersebut merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, terutama dalam menghadapi tantangan ketidakpastian pangan di masa depan, serta wujud sinergi masyarakat dan Polri guna menciptakan kemandirian pangan. Diharapkan masyarakat Kampung Ujoh Bilang dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri, serta mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Polres Mahakam Ulu juga memberikan edukasi terkait teknik pertanian yang berkelanjutan, guna memastikan agar lahan yang dibuka dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pusjara Polri menggelar seminar sejarah kepahlawanan Komjen Pol Muhammad Yasin dan Polisi Istimewa. Seminar ini turut dihadiri langsung oleh para personil kepolisian dan PNS Polri yang berdinas di kepolisian. Seminar sejarah kepahlawanan Komjen Pol Muhammad Yasin dan Polisi Istimewa ini berlangsung di Hotel Kristal, Jakarta Selatan pada 11 September 2024. Seminar ini mendatangkan berbagai ahli di bidang sejarah dan akademisi yang diantaranya Ambar Wulan yang merupakan sejarawan, Ahmad Zaki Yamani yang merupakan Ketua Komunitas Begandreng Surabaya, dan akademisi dari STIK dan PTIK Lemdiklat Polri Vita Mayati Nasari. Pada kesempatan ini, Kapusjarah Polri Brigjen Pol Hari Nugroho mengungkapkan bahwa kegiatan seminar ini merupakan dalam rangka menjalankan program Kapolri yaitu Beyond Trust Presisi 2024. Ya, kegiatan hari ini sebetulnya itu salah satu pelaksanaan dari indikator yang ada di program Bapak Kapolri Beyond Trust TW ketiga, di mana di TW3 ini kita ada 3 indikator yang harus diselesaikan. Yang pertama itu melaksanakan tradisi dan upacara Hari Juang Polri. Kemarin tanggal 21 Agustus 2024 sudah kita laksanakan terpusat di Surabaya dan dilaksanakan juga di Polda Jajaran. Kemudian yang kedua, tersusunnya kurikulum tentang kepahlawanan Bapak M. Yasin, dan yang ketiga adalah terselenggaranya seminar tentang kepahlawanan Yasin. Tujuannya apa? Tujuannya salah satunya adalah kita pengen menggali sebetulnya sejarah tentang Pak Yasin dalam masa-masa perjuangan sampai dengan beliau berada di lingkungan kepolisian, terutama khususnya pada saat masa-masa perjuangan mempertahankan
proklamasi kemerdekaan dan ikut membantu dalam perjuangan Indonesia itu sendiri. Ya harapannya kita tadi anggota akan lebih mengenal tentang kepahlawanan Pak Yasin, termasuk perjuangan polisi istimewa pada saat masa-masa kemerdekaan, kemudian dapat mengaplikasikan nilai-nilai kepahlawanan Pak M. Yasin yang sudah diteliti oleh rekan-rekan dari PT IKA. Itu ada 10 nilai-nilai kepemimpinan beliau yang bisa ditularkan kepada generasi muda untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seminar ini merupakan salah satu bentuk membangun sifat dan karakter para anggota Polri untuk dapat mengikuti dan memperdomani karakter dari Komjen Pol Muhammad Yasin dalam bertugas melayani masyarakat. Dari Jakarta, Willy Amanda, Syifa Aulia, Polri TV. Pemirsa, polisi wanita Korps Brimob Polri hari ini menggelar lomba menembak dalam rangka Hari Polwan ke-76. Tidak hanya sekedar bertanding, challenge yang diberikan dalam lomba diharapkan dapat meningkatkan kompetensi polwan dalam bertugas di lapangan. Korps Brimob Rabu 11 September 2024 menggelar lomba khusus bagi polisi wanita Sri Kandi Brimob Challenge di lapangan tembak Hugeng Imam Santoso, Makobrimob Depok, Jawa Barat. Sri Kandi Brimob Challenge ini digelar untuk memeriahkan Hari Polisi Wanita ke-76 di tahun 2024 ini. Dalam lomba ini, setiap peserta diharuskan menuntaskan sejumlah challenge yang telah disiapkan, mulai dari berlari, memanjat, mengangkat beban, mendobrak pintu, hingga menembak. Hari ini kita menyaksikan kegiatan Sri Kandi Brimob Challenge adalah suatu kegiatan dalam rangka hari jadi ke-76 Polwan Republik Indonesia. Tentunya harapan kita dari kegiatan ini kita bisa melihat potensi-potensi, baik kompetensi teknis dan taktis para Polwan Brimob, dan ini harapan kita ke depan akan menjadi suatu program tahunan yang diselenggarakan oleh seluruh Brimob Nusantara. Brigjen Pol Desi Andriani juga memastikan polisi wanita siap ditugaskan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban, termasuk diantaranya penugasan dengan penempatan untuk pengamanan pada daerah rawan. Dari Jawa Barat, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.